Survei terbaru terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode menunjukkan adanya tren peningkatan dukungan di tengah-tengah publik. Artinya saat ini publik menginginkan adanya kesempatan bagi Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai presiden dengan berbagai alasan. Di antara alasan yang banyak dikembangkan terkait hal ini yaitu perlunya kesinambungan dalam pembangunan yang kini tengah dilakukan. MPR-DPR tersentak. Hasil survei, 71% rakyat ingin Jokowi jadi presiden lagi. Sebelum lanjut, mohon subscribe agar tidak terlewatkan video-video gratis dari kami. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 71,7%. Hal itu menjadi salah satu temuan survei SMRC yang dirilis pada Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021. Mayoritas warga, 71,7%, sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3%. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3%, kata Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, dalam konferensi pers. Denny mengatakan, tingkat kepuasan ini stabil dalam 2 tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa tingkat kepuasan pada kinerja presiden ini sejalan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta kontinuitas pembangunan. Adapun survei SMRC ini dilakukan pada 8–16 Desember tahun 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak atau multistage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error survei diperkirakan sebesar 2,2%. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman angkat bicara soal klaim bahwa pemilu 2024 diusulkan ditunda. Klaim muncul dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan pengusaha mengusulkan penundaan pemilu 2024. Bahlil menyebutkan usulan itu rata-rata disampaikan pelaku usaha. Katanya yang dikutip Galamedia Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Bahlil menuturkan alasan usulan tersebut lantaran dunia usaha baru saja menyelesaikan tantangan kesehatan di masa pandemi. Baru saja meningkat. Dunia usaha harus dihadapkan dengan persoalan politik pada pemilu 2024, kata Bahlil. Menanggapi hal tersebut, Benny Kaharman mengungkapkan bahwa jika usulan ini benar dan pemilu 2024 ditunda, maka Prabowo Subianto selaku Menhan, Tito Karnavian selaku Mendagri dan Retno Marsudi selaku Menlu yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Benny menyebutkan pernyataannya bukan semata-mata pernyataan pribadi melainkan asas hukum yang memang berlaku saat ini. Sebelumnya, diberitakan bahwa hasil survei Global Corruption Barometer atau GCB 2020 oleh Transparency International Indonesia atau TII menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. Ada 51% responden berpendapat demikian.
Kemudian, rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tampaknya belum menjadi prioritas bagi DPR dan pemerintah untuk segera disahkan. Padahal, RUU ini dinilai dapat mengatasi kekosongan terkait penanganan hasil tindak pidana dan menyelamatkan aset negara dari tindak pidana korupsi. RUU Perampasan Aset gagal masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2022 yang ditetapkan DPR bersama pemerintah dalam rapat Badan Legislasi atau Balek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Namun pemerintah dan DPR seolah saling tuding soal penyebab tersendatnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta pengertian DPR mengenai pentingnya RUU Perampasan Aset untuk diprioritaskan. Menurut Mahfud, tahun ini pemerintah telah mengajukan 2 rancangan legislasi terkait pemberantasan korupsi, yakni RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Tetapi DPR tidak setuju, sebut Mahfud, dikutip dari siaran YouTube Kemenko Polhukam, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Terkait hal itu Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi menjelaskan, saat rapat penetapan Prolegnas Prioritas 2022, pemerintah tidak mengusulkan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas. Nah, kembali ke laptop. Apakah hasil survei SMRC merupakan suatu hasil dari tiki-taka politik, seperti dugaan saling tuding antara jeruk makan jeruk, yang melibatkan DPR dengan pemerintah, ihwal pengesahan RUU Perampasan Aset koruptor? Rakyat walau halam, titik. Survei terbaru terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode menunjukkan adanya tren peningkatan dukungan di tengah-tengah publik. Artinya saat ini publik menginginkan adanya kesempatan bagi Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai presiden dengan berbagai alasan. Di antara alasan yang banyak dikembangkan terkait hal ini yaitu perlunya kesinambungan dalam pembangunan yang kini tengah dilakukan. Sebab bukan rahasia lagi, umumnya kebijakan akan berganti seiring dengan bergantinya pemimpin. Sementara publik menilai banyak program-program pembangunan yang kini sangat memerlukan adanya kesinambungan. Ya pemirsa, kita akan diskusikan terkait topik ini. Telah hadir bersama kami melalui sambungan video daring Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, terima kasih, selamat bergabung di Prime Time. Apa kabar Mas? Terima kasih, kabar baik, berita satu. Ya, Mas Toto, jabatan presiden 3 periode, komentar Anda? Sekarang ada 2 isu ya sebetulnya ya. Yang pertama kan berbicara mengenai 3 periode dalam konteks Jokowi diperbolehkan maju kembali. Artinya ada kotak Pandora yang dibuka kalau dalam konteks ini dengan melakukan amandemen UUD 45, calon yang sudah 2 kali kemudian bisa maju kembali. Tapi dia harus bertarung lagi sebagai calon presiden. Atau yang kedua sebetulnya yang lebih banyak dibahaskan belakangan dikaitkan dengan isu pandemi adalah apakah dimungkinkan terjadinya perpanjangan periode atau bahasa lainnya sebenarnya penundaan pemilu sehingga kemudian diberikan waktu 2 tahun atau 3 tahun dengan alasan apa? Dengan alasan ada situasi pandemi, situasi luar biasa darurat yang menyebabkan demi kepentingan nasional kenapa tidak dimundur saja. Dan kemudian kemarin Mas Bahlil ya, menurut saya kemudian mencoba menjustifikasi bahwa memang ada kelompok orang mengatasnamakan dunia usaha yang memang setuju. Pertanyaan saya sebenarnya adalah alangkah baiknya kalau Mas Bahlil sebetulnya menyebutkan sebuah data yang valid, bukan perasaan saja gitu ya, secara kualitatif, apalagi mengatasnamakan dunia usaha. Itu yang pertama.
Yang kedua, menurut saya catatan kritisnya kan juga adalah apakah mungkin sebuah keinginan dari sekelompok orang itu kemudian mengorbankan hal-hal yang sudah disepakati sebagai nilai absolut, dalam konteks ini pembatasan kekuasaan yang sudah melalui berbagai macam amandemen demokrasi.